Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emrajik Fadila, kelas 4B Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam. Saya akan mempresentasikan polarisasi penganut agama Islam di Indonesia. Pada masa itu, masyarakat Indonesia sudah banyak memegang atau meyakini agama-agama sebelum Islam masuk ke Indonesia, seperti Hindu, Buddha, dan animisme. Ketika Islam masuk ke Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, menurut penelitian Clifford Geertz menemukan bahwasanya ada trikotomi ketika Islam sudah disebarkan di Indonesia. Clifford Geertz mengelompokkan ada 3 kelompok yang ada khususnya di Pulau Jawa. Yang pertama ada abangan, yang kedua ada santri, dan yang ketiga ada priai. Pemisahan atau pengelompokan ini terjadi karena banyak golongan-golongan yang berbeda di Indonesia. Dan ketika dakwah Islam dilakukan di Indonesia, banyak perbedaan. Ketika contohnya seperti misalkan Wali Songo yang mendakwahkan Islam, menyebarkan Islam kepada abangan, pada priai, pada santri. Perbedaan ketika dakwah pada pedagang, pada elit atau bangsawan, dan ketika berdakwah kepada seorang tani dan orang-orang di desa. Nah, Clifford Geertz menemukan dan membedakan Islam yang abangan, santri, dan priai. Yang pertama kita membahas abangan. Islam abangan lebih dekat dengan sinkretisme atau menggabungkan antara animisme, Buddha, dan Hindu. Lalu Islam abangan lebih dekat dengan Selamatan atau tradisi-tradisi atau acara-acara yang dibaut dengan doa-doa bahasa Arab. Nah, sudah dijelaskan tadi bahwasanya santri abangan berasal dari orang-orang desa, petani, dan proletar kota. Lalu yang kedua ada Islam santri atau Islam yang taat dengan ajaran Islam. Islam santri ini lebih mengutamakan ibadah yang sesuai dengan Al-Quran, lebih sesuai dengan apa yang diajarkan oleh gurunya, dan melaksanakan ibadah-ibadah formal seperti sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Dan Islam santri ini didakwahkan kepada pedagang dan menimbulkan dan menciptakan sebuah pesantren. Lalu Islam santri pun terbagi menjadi 2, ada yang konservatif dan modern. Contoh santri yang konservatif itu mungkin bisa dikatakan kalau dari organisasi Nahdlatul Ulama, dan modern mungkin dari Persis atau Muhammadiyah. Dan yang ketiga ada Islam priai. Islam priai ini berasal dari orang-orang itu berasal dari elit atau bangsawan. Tahu pada masa itu lebih dikenalnya dengan orang-orang keraton, orang-orang yang mempunyai jabatan, dan lain-lain. Pendekatan dakwah yang dilakukan kepada elit bangsawan atau Islam priai ini, mereka lebih cenderung
kepada hedonisme atau ketenangan batin. Karena yang mereka butuhkan setelah mereka memiliki jabatan, setelah mereka menjadi bangsawan, mereka membutuhkan ketenangan batin dan ketenangan ibadah. Karena mereka sudah mempunyai, lebih tepatnya sudah merasa banyak yang mereka miliki lah. Dan yang mereka butuhkan hanya ketenangan batin ketika beribadah, ketika mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun Islam pria ini masih banyak yang mendekatkan pada hedonisme, dan ini pun terbagi menjadi dua, ada priai abangan, ada priai santri. Seperti yang dijelaskan tadi, priai abangan lebih dekat dengan kegiatan-kegiatan acara seperti selamatan yang dibalut dengan doa-doa bahasa Arab. Dan adapun priai santri itu seperti yang dijelaskan juga tadi, yang taat dengan ajaran Islam, yang melaksanakan ibadah formal. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.